nggak akan enak kalau buat belokan ke rebah gitu. Yang kedua yang fatalnya head tube-nya bisa pecah atau bisa retak karena ketweak, karena ketarik gitu. Oke, selamat sore Good Trader. Kembali lagi di Nando Squad. Kali ini gue lagi di workshopnya teman gue, biasa main latihan MTB nih, biasa main tanah. Kalau untuk di dunia per MTB-an atau per downhill-an, pokoknya olahraga sepeda yang menggunakan suspensi pasti kenal sama brother gue yang satu ini. Oke, gue kenalin aja, namanya Bung Jopi. Biasanya dikenal Jopi CSB ya? Ya, Jopi CSB. Jopi CSB, oke. Oke, untuk Om Jopi nih. Ya, siap. Gimana Om Jopi aja biar santai kita ya. Anak sepeda biasanya memang Om sih panggilannya ya. Panggil Om ya? Iya, gitu. Oke, siap. Jadi gini guys, gua mau coba ngulik nih, minta tips-tips, sedikit edukasi juga untuk mengenai suspensi sepeda. Ya. Biasa kita kenal sih fork, rear shock, mungkin ada seat post yang model hidrolik ya. Betul. Mungkin kita minta sedikit tips-tips nih dari cara perawatan, terus dari segi apa ya, pemilihan ya biar nggak salah juga nih, sepeda XC ntar dipakai fork enduro gitu kan. Nah, itu banyak sih ya. Kalau untuk ini Om, untuk di awal dulu nih ya. Oke. Kalau dari fork ini ada beberapa tipe sih sebetulnya kalau di fork ini. Kalau fork ya, kalau dari sistemnya itu fork itu kan ada yang angin, ada yang spring. Ada yang angin dan yang spring. Iya, jadi ini contohnya ya. Jadi di sebelah kiri itu angin atau spring, dan di sebelah kanan itu sistem untuk oli. Ya, sistem untuk oli itu ada yang bisa di lock, ada yang tidak bisa di lock, tapi umumnya harus ada rebound biar enak. Rebound ya? Iya, rebound itu untuk fork. Kalau untuk rear shock juga sama. Ada yang spring, ada yang air, dan fitur-fiturnya juga macam-macam ya, tergantung merek dan tipenya lah, ada banyak gitu. Itu secara garis besarnya jadi ada dua, ada spring dan ada air. Ada spring dan air. Kalau untuk dari spring nih, kelebihan sama kekurangannya Om kira-kira nih? Kalau spring ya, pertama kita bahas dulu tentang kalau spring. Nah, spring itu yang pertama itu dia mainnya yang pasti lebih plus, lebih nyaman, lebih empuk. Kalau spring, tapi harus cari ukuran springnya atau biasa itu disebut spring rate sesuai dengan berat si ridernya. Berat kita ya? Iya, jadi spring itu kalau misalnya di fork yang pakai spring itu springnya ada yang extra light, ada yang light, ada yang medium, ada yang hard. Jadi kalau misalnya bobotnya hanya 50 kg, mungkin dia harus cari springnya yang light gitu, yang enteng. Yang enteng ya? Ya, jadi ada yang medium, mungkin medium bisa sekitar 65 ke atas gitu. Ada yang beratnya mungkin 100, bisa pakai yang springnya yang rate-nya juga yang besar gitu. Keunggulannya tadi, dia memang lebih soft ya, lebih empuk, lebih plus. Tapi kekurangannya berat. Berat untuk forknya? Ya, materialnya karena dia materialnya dia pakai steel, jadi memang bobotnya lebih berat. Tapi untuk mengakali supaya nggak terlalu berat, spring itu ada yang sekarang bahannya titanium. Titanium itu ya? Iya, ada yang bahannya titanium, itu untuk ngakalin ke bobot. Itu untuk ngakalin ke bobot. Nah, kelemahannya ya kita nggak bisa setting sesuai apa yang kita mau. Kalau misalnya springnya kita sudah pakai light, ya berarti kita akan light terus, mainnya enteng terus, dan bottom out empuk terus. Nggak bisa disetting ya? Nggak bisa, karena segala macam itunya? Reboundnya bisa, tapi bisa. keras empuknya tadi. Jadi waktu gini ya? Iya, jadi kalau misalnya kita udah pakai medium, springnya medium, ya kita akan pakai spring rate medium terus gitu. Oke. Nah,
Jadi istilahnya kita nggak bisa setting lagi keras empuknya, gitu. Nah, itu kalau kelemahannya ya. Itu kelemahannya. Nah, sekarang kita masuk ke si R. Nah, kalau R itu kelebihannya yang pasti pertama dia lebih enteng karena dia tidak ada material dari segi forknya ya. Ya, tidak ada bahan steelnya, springnya nggak ada kan, berkurang. Hanya diganti pakai piston angin. Nah, itu kan lebih enteng udah pasti. Keunggulannya kita bisa setting mau seberapa keras. Jadi misalnya saya berat 65, saya setting segini. Biasanya berapa PSI itu? Kalau untuk PSI berarti kan itu kita ngelihat angka ya. Kalau kita biasanya setting suspensi itu tidak melihat angka, kita ngelihat dari karet sak. Oh gitu. Dari karet ini kita hitung. Jadi kalau kita mau mainnya empuk, kita mainnya 30%. Kalau kita mau mainnya agak keras, main action, kita bisa setting 20-25% dari panjang total stroke-nya. Ya, panjang suspension ini itu. Nah, itu tahu ukurannya itu dari mana? Tinggal waktu kita coba atau gimana? Iya, ada caranya. Ada caranya. Jadi kita mungkin bisa duduk. Kita bisa duduk. Adalah beberapa yang udah bikin kontennya tentang how to set suspension ya. Ada. Jadi kita duduk di sepeda, tidak direm, tangan lepas dari brake lever, kita hanya duduk, hanya mengandalkan bobot tubuh saja. Anggap kaki ya. Iya, kaki naik ke pedal. Ya, kalau bisa kita pakai full gear lah. Gitu. Ya, kita pakai full gear, pakai apparel komplit, kita duduk. Nah, waktu kita duduk itu kita lihat karetnya turunnya berapa persen dari si panjang. Kelihatan ya di ini ya. Nah, itu yang kita ukur ya. Jadi kita tidak pakai angka di pompa di PSI itu. Itu pasti lebih maksimal, lebih enak. Karena apa? Karena kalau misalnya rear shock ini di frame A, berat saya misalnya 66, saya setting dapat 30%. Iya, betul. 30% kita cek, pressure-nya adanya di 100 PSI. Iya. Nah, saya pindah ke sepeda yang lain dengan rear shock yang sama, tapi barang yang sama yang sama, tapi sepedanya beda. Belum tentu saya bisa dapetin 30% tadi dengan tekanan 100 PSI. Ada yang tekanan sama belum tentu ini belum tentu. Karena beda sepeda ya, geometrinya beda, teknologinya beda. Jadi kita nggak usah, kita jangan diusahakan kalau untuk cari settingan suspensi jangan pakai angka, tapi kita pakai karet sak. Itu pasti udah lebih maksimal. Baru tahu nih. Iya gitu. Oke. Kan nggak, kalau gua kan biasanya kan di fork kan suka ada nih keterangan ya. Bisa berat sekian, berapa PSI segala macam itu biasanya kan? Di satu merek ya, Rockshock itu ada tabel di sini. Ada tabel gitu kan? Ya, itu bisa sih diikutin, cuman akan lebih detail lagi, akan lebih sesuai lagi dengan pengguna, dengan ridernya kalau kita pakai si karet sak itu. Oke. Gitu. Jadi kalau 30% untuk yang main nyaman lah, main nyaman tuh 30%. Ya, main turunan deh, oke lah 30% gitu. Oke, ilmu baru nih bro. Nah, kita kembali ke ini tadi ya, ke si keunggulannya tadi ya. Nah, kan tadi keunggulannya tuh satu apa ya? Enteng ya. Enteng, terus kita bisa setting pressure-nya berapa, dan satu lagi dia sifatnya progresif. Nah, progresif itu artinya misalnya di dalam ruangan ini kita pompa 100 PSI ya. Nah, kita pompa 100 PSI. Kita dudukin sampai setengah deh. Nah, tekanan yang 150 PSI tadi akan bertambah jadi 150 PSI. Karena apa? Karena ada tekanan tadi kan. Karena ada kompresi dari bawah. Ruangannya kan tambah sempit. Iya, betul. Otomatis kan tekanannya lebih besar. Iya. Jadi, semakin kita paksa si stroke-nya ini masuk ke dalam, tekanan di dalam akan lebih besar. Iya, betul. Nah, itu kita sebutnya progresif. Jadi, tidak gampang bottom out. Nah, kalau si spring tadi, kalau misalnya springnya kita pakai misalnya medium. Medium itu mungkin sekitar rate 350. Ya 350 terus dia sampai mau kita tekan sampai habis ya tekanannya tetap segitu aja ya. Segitu. Itu bedanya si progresif dan linear. Kalau spring itu kita sebutnya linear karena tekanannya sama terus. Jadi lebih gampang. Stabil ya? Iya, lebih gampang bottom out, tapi memang lebih empuk. Nah, untuk ngakalinya yang suka pakai spring tapi pengen dapat progresifnya seperti angin, ada beberapa produk spring tapi dia progresif. Jadi bentuk bentuk springnya itu agak di sini rapat terus renggang terus rapat lagi gitu. Nah, ada beberapa produk. Bisa disetting berarti di situnya ya? Iya, jadi semakin ditekan ya semakin keras. Iya. Nggak linear dia, tapi progresif seperti angin. Ada beberapa merek yang udah ngeluarin, yang udah pakai itu gitu. Karena dia pengen
feel-nya itu pengen ya gitu feel-nya si steel, feel-nya si spring, tapi sifatnya progresif, ya tidak linear. Itu untuk ngakalinya gitu. Oke, baru tahu nih. Oh, jadi salah satu ya untuk simpelnya ya. Ya, kita, itu untuk settingan tadi, gampangnya. Karena kita juga nggak semuanya punya pompa shock kan, yang ada ukuran PSI-nya itu kan. Jadi salah satunya bisa dari ini ya. Iya, kita ukur aja kalau lebih akurat gitu ya. Kalau misalnya kita mau banyak main di on road nih, gitu kan, banyak nanjak, kan lebih enak kalau suspensi kita keras. Biarpun ada settingan untuk propedal atau lock ya. Nah, kita mainin di 20%, itu lebih enak lah buat nanjak. Oke. Kita duduk aja, kita cek 20% berarti kalau ini 100%, kita bagi 5 aja. Bagi 5 ya. Bagi 5. Setelah dapat setting sak, baru kita setting ke fiturnya, ke reboundnya. Rebound dan kompresi kita setting sewaktu kita sudah ada di track. Tracknya seperti apa? Nah, itu baru kita bisa setting kompresi. Nah, kalau bicara rebound nih Om, kalau bicara rebound, kan rebound itu bicara karakter track nih. Pengaruh ya. Jadi rebound ini kan untuk kita karena kita tahu karakternya seperti apa, makanya kita setting rebound. Biasanya begitu ya. Tapi sebenarnya rebound itu berhubungan langsung dengan rider. Sedangkan yang berhubungan dengan track itu, dengan kondisi track itu kompresi. Kompresi ya. Jadi rebound berhubungan rider, kompresi berhubungan track. Ya, jadi kalau kita sudah punya satu sepeda yang selalu kita pakai, kita sudah dapat saknya sesuai sak yang kita inginkan. Setelah itu baru kita setting rebound, udah itu reboundnya selamanya untuk kita. Kalau dipakai ke bobot yang beda, reboundnya beda. Gitu. Jadi rebound berhubungan dengan rider, berat badan rider. Sementara si kompresi berhubungan dengan track. Oke. Gitu. Ilmu baru lagi nih guys. Ini luas banget. Ini luas banget. Iya. Suspensi nih ya, gue juga baru ini juga. Gue taunya cuman kalau misalnya track misal makadam nih, ya kan, batu-batu gitu kan. Biasanya reboundnya gua ini nih, gua rada cepetin kan, biar baliknya cepet ya kan. Jadi kita bisa main pumping gitu kan. Terus kalau lagi pas ketemu media tanah yang model ngeflow gitu, biasanya gua lambatin tuh, gitu kan. Harusnya di situ mainnya kompresi. Kompresi ya. Harusnya di situ mainnya kompresi. Bener. Oke. Cakep nih. Makadam mainnya di high speed kompresi, jalanan yang relatif mulus, banyak berem, kita mainnya di LSC atau disebut juga low speed kompresi. Iya. Oke. Oh, jadi dari situ ya sebetulnya ya. Nah, kalau untuk rebound itu untuk ridernya ya. Untuk ridernya, iya. Karena berhubungan sama berat badan berhubungan nanti dengan tekanan anginnya tadi gitu. Tekanan anginnya berapa? Maksudnya angin yang kita butuhkan tadi berapa, yaitu berhubungan ke si berat badan dan ke si rebound. Siap. Ya. Oke Om, nih kita flashback nih ya, balik lagi nih ke awal nih ya. Kalau untuk ke awal kita, jadi mungkin di kawan-kawan juga yang mungkin baru pemula, yang baru mau belajar main tanah atau MTB gitu kan. Mungkin dia bingung nih, sepeda gue ini XC kan, ada XC, ada enduro ada downhill gitu kan. Nah, untuk dari fork itu ada nggak spesifikasi ini untuk XC, ini untuk enduro gitu? Ya, ada. Itu memang ada spek-speknya, memang ada kelas-kelasnya ya. Jadi kalau untuk XC itu umumnya 80, travel 80 sampai 120 lah. Travel 80 ya. Travel itu biar tahu Om. Iya, ini travel itu yang di sini. Panjang ini ya? Iya, panjangnya umumnya itu. Kalau untuk Action itu 80, ada yang seneng pendek banget, dia main di 80 karena dia banyak main di road juga ya, campur gitu, banyak tanjakan. Nah, itu memang lebih enak kan pakai frame XC. Nah, frame XC itu umumnya 80 sampai 120. 80 sampai 120. Iya, 80 sampai 120. Banyak yang pakai itu di tengah-tengah lah, 100 ya, 100 ya, 110 ya. Itu banyak pakai di situ. Untuk selanjutnya di atas itu ada All Mountain ya. Nah, itu Mountain, ya bisa mulai dari 130 sampai ke 140, 150 lah, masih oke lah. 130 sampai 150-an. Ya, di situ Exit Trail lah kita bilangnya. Exit Trail lah bilangnya. Dia 130 lah startnya itu. Nah, di atasnya itu lagi ada Enduro. Nah, Enduro itu kan termasuk genre yang baru ya, saya bilang ya. Karena dulu itu Enduro itu ya si All Mountain gitu. Jadi termasuk genre baru dengan travel yang
tinggi. Tinggi, ya. Itu startnya 160-an ke atas. 160 sampai sekarang sampai 180 malah ya. 180 ya betul. Nah, jadi dengan adanya si genre enduro ini, ada satu kelas di bawah downhill hilang, namanya freeride. Oh, freeride ya, betul. Freeride sekarang hilang. Oke. Ya pernah kita ketemu sekarang frame freeride 2019 2020 nggak pernah ada. Iya benar. Sekarang adanya enduro. Dari enduro naik ke sepeda downhill, travelnya 200 ya. Iya, 200. Ya 180 sampai 200. Jadi freeride-nya hilang. Oh iya benar pas ke. Iya tadi gue mau nanya tuh freeride itu diangkat mana? Enduro gitu ya. Harusnya dia di bawah downhill. Kalau dulu ya 2000-an gitu ya, 2000 ya di bawah 2010 gitu ya, frame-frame si freeride ini sepedanya dengan si downhill sama persis, hanya beda di travel. Jadi kalau kita lihat sama gitu, tapi si downhillnya 200, si freeride-nya 180. Ya, misalnya di demo, specialized demo kan banyak demo. Itu banyak kelas-kelasnya itu sama semua, tapi ada yang FR-nya, ada yang DH-nya, ada banyak frame-frame yang dengan yang model yang sama tapi travelnya yang beda. Beda di travel ya. Iya, nah sekarang si freeride-nya hilang karena ada si genre yang baru itu si enduro. Karena enduro sekarang udah sampai 180 itu udah untuk trek DH juga udah cukup. Udah nyaman juga termasuk nyaman sih. Udah oke gitu, udah cukup. Lengkap ya. Iya gitu Om. Terus ini Om, nih karena kita tadi bicara travel ya. Travel ini kan menentukan spesifikasi sepedanya ya betul. Kan? Nah kalau misalnya nih kawan-kawan nih di rumah ternyata punyanya sepeda XC misalnya gitu kan. Tadi kan XC itu antara 80 sampai 120 gitu ya. Terus misalnya dia karena tidak tahuan gitu kan, dipakai misalnya Forex 140 atau 150 gitu kan, karena mau upgrade lah gitu kan. Itu ada pengaruh nggak dampak di sepedanya atau di apanya gitu? Ya, jadi yang pertama itu umumnya kenapa dia ada banyak sih ya. Kenapa dia ganti pengen travel yang tinggi? Karena pengen tampilannya, emang tampilan emang berubah sih ya. Kadang yang biasanya pakai 100 dipakein 140 emang kelihatan lebih gagah gitu ya. Apalagi lebih diameternya 36. Iya, lebih besar gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya dia frame travelnya XC harusnya 100 ya, dipakein 140 atau 150. Yang pertama itu efeknya geometri akan berubah. Itu yang pertama satu. Karena sepeda XC itu memang kan diperuntukkan buat main ya di trek yang banyak tanjakan, ya campur lah gitu ya. Sementara kalau dipakein 150 yang sudah AM yang 50-50 ada naikan ada turunan ya. Nah, yang pertama itu efeknya geometri berubah. Yang kedua nggak akan enak feel untuk ridingnya nggak akan enak. Itu sangat berpengaruh di handling dan di berem-berem. Karena apa? Karena geometri yang tadi harusnya agak nunduk, jadi naik. Jadi paksa dia naik gini. Iya, itu udah nggak akan enak kalau buat belokan rebah gitu itu kan enak. Yang kedua yang fatalnya head tube-nya bisa pecah atau bisa retak karena ketwik, karena ketarik gitu. Jadi head tube itu yang di antara fork ini ya. Yang ini masuk kan, masuk headset, terus ada frame kan, iya, ini tengah-tengahnya. Nah, itu namanya head tube ya. Iya, itu namanya head tube. Nah, itu bisa tweak atau bisa tweak itu retak gitu. Iya, pecah gitu. Iya, karena dia geometrinya nggak sesuai. Nggak sesuai ya, ketarik gitu. Apalagi kalau dipakai buat loncat, pas landing itu kan udah miring banget gini. Ini udah posisinya yang jadi harusnya kayak dengak ngangkat gitu ya. Iya, harusnya kan dia tegak di 100 karena dikasih 140 atau 150 jadi maju ke depan gini maju ke depan begini. Jadi terlalu miring nih begini nih. Nah, itu bahaya banget. Banyak tuh ngeliat video-video juga kan kejadian padahal dropnya biasa ya, flat gitu kan, cuman dia patah begitu kan. Nah, itu bahaya banget itu buat ridernya. Iya, bisa fatal akibatnya gitu. Kalau untuk rear shock nih, kalau untuk fork kan tadi ada ukuran-ukuran panjang juga nih Om. Iya, betul. Kalau rear shock juga ada ya? Rear shock ada. Kita itu umumnya nyebutnya eye to eye. Oh, eye to eye. Ya, eye to eye itu yang kita ukur itu dari tengah-tengah baut ke tengah-tengah baut, itu eye to eye. Oke. Ya, dari tengah-tengah ke tengah-tengah. Nah, itu juga kalau kita mau upgrade, yang kita cari harus sesuai sama geometri sama panjangnya ya. Jangan dipanjangin atau jangan dipendekin karena geometrinya 18. Iya, 19 merek misalnya. Apa gitu 19 gitu ya. Kita harus cari 19 juga. 19 juga ya. Karena geometrinya memang didesain untuk travel
eye to eye 19 cm gitu. Nah, banyak itu yang pengen nambahin lebih panjang. Iya, gitu. atau diganti spring ya kan. Kalau ganti spring dengan yang panjang sama nggak ada masalah. Kalau panjang sama iya. Yang penting panjangnya harus E2E-nya ini yang penting ya. Gitu. Kadang ada beberapa yang dari 19 dimasukin ke 20 bisa. Ada beberapa yang bisa. Efeknya apa? Sewaktu masuk 20 otomatis kan linkage-nya yang tadinya harusnya di sini berubah nih jadi harusnya di sini jadi panjang. Mundur ya. Jadi mundur. Otomatis si linkage belakang ketarik, efeknya BB kita jadi lebih tinggi. BB kita lebih tinggi karena belakangnya naik. Karena BB lebih tinggi, geometri depan yang tadinya begini jadi berubah. Jadi malah negak ini ya. Jadi geometri juga udah berubah, makanya jadinya efeknya panjang. Jadi sebaiknya kalau kita mau upgrade sesuai aja sesuai yang memang bawaan sepeda itu ya. Karena kan memang udah didesain ya. Frame lu tuh sanggupnya di segini gitu. Oke, Good Rider. Jadi kalau misalkan yang mau coba-coba upgrade gitu kan, yang mau coba-coba mau ganti segala macam untuk rear shock, itu yang wajib diperhatikan itu E2E ini panjangnya gitu kan. Kalau mau diganti yang spring atau yang apa itu bebas, cuman yang penting kita tahu dulu nih titik sumbu ini ke titik sumbu ini panjang berapa. Itu yang utama karena itu pengaruh ke geometri dan banyak faktor yang di ini. Oke Om, tapi kalau untuk ini nih mungkin banyak kawan-kawan juga nih yang suka nonton di channel Nada Squad mungkin kalau untuk perawatan nih, perawatan kan misalnya sepeda kita nih udah hampir setahun nih nggak dipakai, misalnya lagi musim hujan lagi malas keluar misalnya gitu kan. Ada nggak tips-tips perawatan khusus untuk fork atau reshock gitu? Kalau untuk maintenance perawatan memang kalau recommended ya kan ada rekomendasi ya dari masing-masing brand ya. Nah itu kan harus kita bongkar ya, harus bongkar total. Nah kalau misalnya kita mau paling enggak ya kita bisa ngerawat di rumah sendiri lah ya sebelum kita bawa ke bengkel yang bisa. Nah paling enggak jadi di sini ada dasil. Ini dasil di sini. Dasil itu fungsinya untuk debu. Makanya disebutnya dasil, dasil supaya debu nggak masuk ke dalam. Nah, biasanya di sela-sela sini nih banyak kotoran nih, Nah, kita gimana mau ngeluarin kotorannya itu? Nah, kita ambil aja pakai silikon spray. Ada banyak lah produk-produk merek brand namanya itu silikon spray gitu. Pokoknya basicnya silikon spray. Itu kita semprot aja di sini. Di karetnya di atas. Nah setelah kita semprot kita tekan-tekan aja dulu. Nanti kotorannya dia naik sendiri. Itu paling nggak perawatan yang bisa kita lakukan di rumah ya. Betul. Jadi nggak perlu buang angin dulu atau gimana Om ya? Buang angin saya rasa nggak terlalu perlu ya. Nggak terlalu perlu. Paling biasanya setelah berapa lama kalau memang tekanannya kurang ya oke lah kita tambah. Gitu. Paling ditambah ya. Gitu. Itu untuk perawatan yang bisa kita lakukan di rumah ya, karena kalau untuk yang lainnya kan harus bongkar total. Betul. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kalau dikasih minyak itu nggak perlu ya, berarti ya? Kalau sama kita nggak pakai gitu? Boleh. Itu fungsinya supaya dasilnya nggak kering. Nggak kering gitu ya. Kasih minyak atau apa gitu ya? Iya, itu tadi si silikon spray. Silikon spray itu ya. Itu juga dia lama lembab ya, jadi. Iya lembab, karena silikon itu kan dia bahannya itu untuk melembabkan. Untuk melembabkan silikon. Jadi silikon itu sangat bersahabat untuk karet. Silikon spray gitu. Itu bisa lah pakai itu. Oke, jadi Good Rider, kalau ada yang mau banyak-banyak, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bagaimana nih fork gua kok nggak nyaman atau segala macam. Mungkin bisa langsung bypass nih interview sama Om Yopi ya Om ya? Iya bisa. Paling nanti bisa lewat media apa, Facebook bisa ya? Bisa. Facebook, Instagram ada Om? Ada, IG ada, mau langsung WhatsApp juga silakan. Oke, nanti di akhir ini gue kasih nomor kontak Om Yopi, jadi yang mau servis atau mau apa bisa langsung interview sama yang ahlinya. Kalau gue cuman berbagi tips, jadi ya namanya kita berkomunitas ya kan, berkawan ya kan. Jadi biar semuanya ini
paham lah, nggak sampai salah apa yang ini ya Om. Penting banget soalnya di suspensi itu penting banget. Karena gue banyak yang lihat ini banyak yang salah kaprah Om, karena mungkin ketidaktahuan kan. Benar. Jadi sepeda-sepeda XC malah dipakein double front itu banyak tuh. Iya. Aduh, jadi kita mau ngasih tahu kan nggak mungkin juga kan. Lu sotoy amat segala macam gitu kan. Padahal buat kebaikan gitu kan. Cuman takut salah segala macam. Mungkin yang nggak tahu atau kurang paham mungkin dengan nonton channel ini bisa bermanfaat lah gitu. Kita saling berbagi. Oke, Om Jopi, terima kasih banyak waktunya. Oke bro, siap. Sukses terus buat workshopnya. Thank you. Ketemu lagi kita di track. Oke, guys, mungkin itu aja perbincangan gue sama Om Yopi. Jangan lupa yang belum subscribe, lu subscribe sekarang. Yang mau bertanya bisa masuk di kolom komentar. See you, salam 2 pedal.